Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya Dede Dorcas dalam acara FinTalk, Financial Talk. Dan kita sudah memasuki segmen kedua. Di segmen kedua ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur yang ingin bertanya tentang topik kita kali ini, yakni suka duka bisnis kongsi. Bisa langsung telepon di 23455. Oke, jadi belum ada penelpon dan lanjut, ada yang tanya-tanya lagi nih ya. Iya, tadi sudah banyak hal yang Pak Dede jelaskan tentang bisnis kongsi yang Pak Dede jalankan gitu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga, bagaimana dengan aspek kelegalan bisnis kongsi yang Pak Dede jalankan? Jadi untuk pembagian tugas-tugasnya itu pun juga sudah sesuai gitu ya Pak ya? Dan, nah tadi kalau kita bicara tentang kongsi, kerjasama, pertemanan gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak Dede untuk menanggapi profesionalisme pertemanan gitu ya? Mungkin kalau ada teman yang salah negur gitu ya. Nah saya nih tipe orang yang sungkan untuk negur temennya gitu. Ya udahlah ya, ya orang temen namanya ya mungkin dia lagi begini. Ya nggak usah ditegur ya, biarin aja. Kayak saya dia. Kalau saya negur kamu, aduh langsung sakit hati gitu ya. Nah mungkin gitu sih, karena kita sih dasarnya memang sudah berteman dari lama gitu. Jadi kalau dalam ngebentuk tim seperti ini, kongsi seperti ini, ya kita sudah tahu lah jelek-jeleknya mereka seperti apa, gitu, kekurangannya mereka seperti apa. Jadi dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau itu saya bilang performanya mereka menurun atau mungkin ada sedikit kekeliruan atau apa, masukan yang kita berikan, ya kita langsung ngomong aja sih. Kalau saya secara pribadi, teman-teman sih juga memang seperti itu gitu. Kalau saya lagi kayak gimana ditauin marah gitu, mungkin dipakai bercanda lah buat mereka. Aduh jangan diganggu nih 3 hari, jangan usah diajak ngomong nih. Gitu. Kayak gitu sih, kadang-kadang kita saling memberi masukan jadinya kayak gitu. Oke, jadi kalau memang salah ya, gitu ya. Tegur salah gitu ya. Betul sekali. Jadi siapa sih lagi yang mau memberikan masukan kalau nggak kita sebagai orang-orang terdekatnya, apalagi kita berbisnis gitu loh gitu. Kalau orang lain ya mana peduli sih kadang-kadang sama kita gitu loh. Oke, Pak Dede, kalau ini kan berempat nih Pak ya, jadi mungkin kalau dalam pandangan kita kongsi berarti memiliki posisi yang sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi ini memang berempat yang jalanin, berempat gitu ya, semua sama gitu ya. Tapi ada nggak sih mungkin yang jadi leadernya gitu ya, jadi yang bukan yang mimpin juga, tapi yang punya kapasitas untuk bisa tegur mungkin. Karena kalau tadi kayak Bu Trisna bilang, nah kalau ini yang negur nanti malah tersinggung gitu, tersinggungnya bisa sampai tahun-tahunan gitu. Kurang lebih sih kalau dalam bisnis saya ini, kalau berempat itu sih posisinya sih kurang lebih sama ya, jadinya keputusannya seperti apa. Tapi memang kadang-kadang dalam diskusi itu ya harus ada satu orang sih yang memberikan keputusan gitu ya. Tapi sejauh ini ya memang yang masih dipercaya sih saya gitu sama teman-teman gitu, kalau ngomong seperti apa gitu ya, teman-teman percaya. Karena secara basic juga sebelum punya warung ini kan saya juga sudah punya pengalaman di Denpasar juga selama 3 tahun punya warung seperti ini. Jadinya kan kita udah lebih tahu sih, saya sendiri sudah lebih tahu, lebih paham bagaimana kalau warung ini seperti ini, kalau kita secara produk ini dibikin seperti ini gitu. Jadinya keputusan itu nih bikin gini aja gitu. Jadi memang masih dipercaya sih saya sama teman-teman gitu. Jadi dengan acuan pengalaman yang Pak Dede punya gitu ya. Jadi percaya sama Pak Dede untuk bisa nih bantu kita untuk nyetir perjalanan bisnis kongsi ini gitu kan Pak ya. Ya, terus Pak, ini mungkin tentang hal yang sensitif gitu ya, tentang laba atau tentang pembagian untung ini. Ini gimana nih Pak? Pernah nggak sih nemu? Biasanya kan kalau udah pembagian laba ini, aduh mungkin saya gitu ya dalam bisnis, jadi kita bertiga kongsi ini. Saya yang paling capek. Ya paling capek, terus paling sedikit gitu ya. Terus paling sedikit. Nah ini gimana nih? Nah kalau di kita sih memang komitmen kita di awal ya pembagiannya jelas seperti apa, job desk-nya jelas seperti apa, ya artinya masing-masing porsi pekerjaan itu kan sudah kita bawa masing-masing, jadi mungkin nggak ada yang merasa bekerja terlalu berat atau seperti apa, karena di masing-masing pos ini juga kita punya
kesulitan tersendiri seperti itu. Jadinya kita udah jalan masing-masing. Saya ini ketemu masalah nih, kemudian kita sharing nih kepada Manu, kayaknya gimana nih caranya buat ya cari solusi lah dari masalah ini gitu. Karena pasti seperti itu. Makanya semakin sering kita ketemu, semakin sering kita diskusi, ya hal-hal seperti itu bisa kita hindari sih gitu di pembagian, atau mungkin salah satunya merasa berat pekerjaannya gitu. Jadinya kalau mungkin dia merasa berat, ya kita sharing juga nih, bantuin dong gini di bagian gininya dulu gitu. Jadi ya komitmen itu kita jaga sih dari awal gitu. Iya. Jadi soalnya kalau bicara tentang uang ini kan sedikit, apalagi dengan sistem bisnis kongsi gitu ya, dengan sama-sama kerjasama. Jadi kalau biasanya kita beli pizza nih, kalau kongsinya beli pizza patungan, belinya setengah, oke, bagiannya sama, setengah. Paling beda sedikit lah, beda berapa senti. Gitu. Memang sih agak sedikit sensitif sih kalau kita berbicara masalah uang, Bu, ya. Dalam artian mungkin di awal kita masih belum punya apa-apa gitu. Kalau saya sih secara pribadi tipe orang yang bersyukur sekali punya teman-teman saya ajak kongsi seperti ini gitu. Jadinya memang tujuan kita besar ke depannya, kita bikin usaha ini jadi besar gitu, jadi dibantu sama teman-teman juga kayak gitu ya. Mungkin dari kita tidak punya apa-apa, terus ya setengkare ke depannya kita juga semakin besar punya gitu. Jadinya kan mungkin dari sisi penghasilan kita sudah lebih dari cukup, mungkin rasa syukur itu sih yang harus, kalau saya secara pribadi gitu, rasa syukur itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi kedepannya ya kita dapat sekian, di awal komitmennya sekian, ya kita terima seperti itu gitu. Iya, jadi kalau sejauh ini Bu Trisna melihat fenomena langsung mendengar langsung gitu ya. Kalau tadi teori dan sekarang kita udah dengerin sama-sama, gimana sih tanggapan Bu Trisna tentang bisnis kongsi ini? Ya, baik Ade ya. Ternyata memang apa yang dituangkan dalam teori itu tidak jauh dari praktek ya Pak Dedi ya. Betul. Jadi memang teori itu adalah suatu dasar atau apa yang memang terjadi di lapangan, kemudian di riset sehingga menjadi sebuah teori. Yang saya tangkap tadi dalam berbisnis kongsi, yang pertama pasti adanya satu kesatuan visi dan misi itu ya. Jadi tujuannya harus sama, kemudian visinya itu juga harus sama, dan untuk menjaga agar visi dan misi itu tetap bisa berjalan dalam waktu yang lama, nah diperlukan adanya komitmen dalam bentuk legalitas seperti itu tadi. Karena tadi Pak Dedi bilang dari tahun 2014 ya, 2020, jadi kongsian cukup lama bagi saya itu untuk ukuran suatu usaha gitu. Nah jadi mungkin bisa diterapkan di situ dengan aspek legalitas, setidaknya bahwa apapun yang kita kerjakan itu ada pertanggungjawabannya sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sehingga pada saat dia berjalan itu tidak ada sifat seperti itu tadi ya, merasa lebih capek jadi harus banyak lebih dapat. Nah hal-hal semacam itu kalau dibuat dalam aspek legalitas jadi bisa ditanggulangi, mungkin seperti itu. Iya, jadi sudah ada penelpon yang masuk. Langsung saja. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Halo, saya dengan Ari. Iya, Ari di mana? Sukasade. Ari di Sukasade. Iya, silakan Ari. Iya, saya mau tanya tentang ini kan setiap program atau usaha itu pasti ada plus minusnya. Kalau misalnya dengan bisnis kongsi ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa dibandingkan dengan bisnis yang dilakukan secara pribadi. Karena kan kadang nih bingung nih mau kita lakukan bisnis secara bersama atau sendiri aja. Sedangkan kalau sendiri belum percaya diri seperti itu. Kemudian kalau dengan kongsi kan harus memiliki kepercayaan ya, tumbuh dengan rasa kepercayaan karena kebersamaan. Seperti itu. Oke. Iya, jadi itu dengan saya. Iya, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung ditanggapi gitu ya, karena tadi juga sudah sempat dibahas tentang kelebihan dan kelemahan dari bisnis kongsi secara teori, dan Pak Dedi juga mungkin sekarang bisa menegaskan lagi, karena Pak Dedi langsung praktek gitu ya, bisa langsung menjelaskan sebenarnya apa nih kelemahan dan
kelebihannya atau plus minusnya gitu dibandingkan dengan saya bikin bisnis sendiri aja? Gitu. Mungkin dari saya yang sudah saya jalani seperti yang saya bilang tadi itu, mungkin di bisnis saya ini, ketika kita bekerja lebih banyak kepala yang ada di sana, jadi mungkin secara ide-ide, apalagi saya di bisnis F&B seperti ini kan, jadi kita harus dituntut kreatif sih gitu. Jadinya dengan banyaknya orang ini, banyak masukan juga, banyak kreasi-kreasi yang bisa kita bikin gitu, entah itu dari sisi produk kita nanti maupun dari sisi pemasaran. Seperti itu mungkin salah satu kelebihannya kalau kita berbisnis di kongsi seperti ini. Itu mungkin kekurangannya yang seperti di awal juga saya bilang tadi, ya mungkin di diskusi atau kalau kita ingin memutuskan kayak di bisnis saya ini kan untuk memutuskan harga nih gitu. Kalau kita anggaplah kita jual pisang goreng gitu, untuk memutuskan satu harga pisang goreng aja kadang-kadang 2 hari ya. mungkin ya sampai bulet-buletan mungkin di sana. Itu jadi pada akhirnya ya kita akan menemukan titik temu sih di sana gitu. Yang penting ya kalau seperti yang saya bilang tadi itu di awal ya, karena saya bisnis ini kan dari awalnya dari pertemanan, jadi kita udah saling tahu. Untuk menentukan hal itu, jadi kita harus punya dasar-dasar gitu. Jadi kita riset dulu lah itu dari sisi harga. Untuk Singaraja semua nih kita cari harga pisang goreng dari di warung emperan sampai di restoran yang paling mahal juga kita cari. Akhirnya kita jadi pasar kita apa nih gitu. Jadi kita tahu pasar kita seumpama anak-anak kampus, nah harganya di sini jadinya gitu. Mungkin kekurangannya ya mungkin di sana aja sih dari kalau menurut saya. Mungkin dari Trisna ada yang ingin ditambahkan? Mungkin di underline tadi ya, Ade ya, mungkin sedikit pertanyaan tadi itu adalah terkait bagaimana kita memulai bisnis kongsi itu gitu kan, karena yang namanya bisnis kongsi kan harus ada yang diajak join ya, harus saja yang diajak join. Terus kalau seandainya saya itu saya pribadi gitu agak introvert nih, alias saya nggak punya teman gitu kan. Apakah saya ini, kalau saya punya ide bisnis, apakah saya memaksakan diri untuk mencari teman-teman itu, ataukah saya sendiri saja gitu? Sebelum saya jawab Ari ya, versi teori ya, saya ingin tanya dulu sama Pak Dedi ini terkait kalau saya ingin memulai bisnis kongsi, bagaimana saya harus bisa percaya teman itu bisa diajak untuk kongsi atau tidak gitu? Mungkin kalau dari saya itu kan karena dasarnya kita kan kalau berbisnis kongsi nggak mungkin sama orang yang nggak kita kenal loh ya. Itu jadinya kita kenal dulu orangnya seperti apa, karakternya dia seperti apa. Ya mungkin dari pengalaman saya juga sih di awal kemarin yang sudah saya lewati itu, jadi kita harus tahu karakter orangnya seperti apa. Nah mungkin kayak ibu introvert seperti apa, tapi kan kadang pasti ada kelebihan nih dari masing-masing orang itu, jadinya ya dengan kita tahu karakter orangnya seperti itu, dari lama kita juga udah tahu ya, kita bisalah bikin kerjasama bareng seperti itu. Ya berarti yang tadi saya simpulkan itu bahwa kalau kita bisnis kongsi harus tahu dulu nih karakter atau teman yang akan kita ajak kongsi. Oke, kalau kita ke teori ya, kalau saya jawabnya versi teori ya Pak Ari ya, maaf ya, saya bukan pelakunya gitu. Tapi mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa tapi bagi saya pribadi kalau saya membaca-baca gitu kan kelebihan dan kelemahan bisnis kongsi, saya merasa bahwa salah satu yang bisa mengatasi ketakutan kita berbisnis pertama kali gitu ya, karena gagal, biasa itu adalah lazim dan memang itu yang terjadi. Jadi pada saat kita mau bisnis itu selalu dalam benak kita, aduh nyana rugi gitu kan, aduh nyana pedagang memang ini saya nak beli gitu, rugi gitu, selalu begitu kan. Nah mungkin salah satu alasan atau salah satu cara untuk mengatasi itu adalah kita joinan dulu gitu. Jadi kita cari kongsi dulu. Jadi dengan kongsi itu kita merasa ada teman, ada sekutu yang harus kita ajak bersama-sama menjalankan usaha itu. Tapi yang dipastikan bahwa kita harus tahu karakternya dulu. Jadi setuju juga, kita nggak ujuk-ujuk, ayo kita kongsi tanpa kita tahu latar belakangnya dia seperti apa gitu. Jadi ada alasan mendasar kenapa kita ngajak dia, kita tahu karakteristiknya seperti apa, kita tahu kemampuannya, profesionalitasnya dia, dan kontribusi dia terhadap usaha atau ide usaha yang akan kita jalani.
Nah, jadi mungkin begitu. Tadi sudah kita bahas kelemahannya seperti apa, dan saya pikir yang namanya usaha tidak ada tanpa hambatan sebenarnya, tetapi bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut. Gitu. Iya. Jadi sudah dibahas tuntas ya Pak Ari terkait pertanyaannya tentang plus minus. Apalagi tadi juga Pak Ari sempat bilang dia belum percaya diri untuk membangun bisnis pribadinya. Jadi bisnis kongsi juga bisa menjadi jawaban gitu ya untuk memulai kalau memang kita sudah mau berbisnis, cuman belum percaya diri dengan ketakutan-ketakutan yang ada yang tadi Bu Risna juga sampaikan, takut rugi, takut nggak ada yang belanja lagi. Jadi bisnis kongsi ini bisa jadi jawaban. Apalagi dengan kelebihan kalau tadi disampaikan di awal tentang di pemaparan materi bahwa salah satu kelebihannya kita ada link-linknya nih. Jadi kalau teman punya link konektivitasnya itu juga akan membantu bisnis kita, kemajuan bisnis kita. Jadi pas saya teman-temannya udah habis, udah nggak ada yang belanja, tapi dari teman-teman yang lain gitu ya bisa belanja ke warung kita mungkin bentuk bisnis kongsinya. Jadi sudah dibahas gitu ya. Dan mungkin kepada pendengar setia Radio Guntur yang masih punya pertanyaan terkait topik kita kali ini yakni suka duka bisnis kongsi, bisa langsung telepon di 23455. Iya. Belum ada penelpon dan masih sama Pak Dedi dan Bu Trisna ya. Mungkin juga tambahan dari tadi sama Pak Ari ya. Pak Ari, ya. Kalau memang ingin memulai bisnis seperti itu, kalau menurut saya, kalau mungkin masih sekedar ide nih gitu, cari aja, ngobrol aja sama teman-teman. Aku punya ide seperti ini. Yang diajak ngobrol sudah pasti teman kan, nggak mungkin orang yang kita kenal gitu. Aku punya ide seperti ini. Nah sambil berjalan seperti itu, kemungkinan besar akan ketemu teman-teman yang mempunyai ide yang sama, sevibrasi juga sih sama kita gitu. Aku punya ide pengen jualan gini nih, pisang goreng maut mungkin yang modelnya agak keribu ke atas seperti itu gitu. Jadi kita ngobrol seperti itu sama teman gitu, sharing sama teman. Kemungkinan ada teman yang lain yang punya ide yang sama gitu, cuma tidak tahu nih cara melakukannya seperti apa. Nah di sanalah sering terjadi kemungkinan kita bekerja sama. Aku punya ide seperti ini. Aku bisa ngejualin, aku punya pasar nih kayak gitu. Nah, kayak gitulah kita bisa kerja sama, kita lakukan bisnis kayak gitu. Jadi kalau bisnis itu hanya sekedar ide tidak dilakukan ya tetap jadi sebuah ide aja gitu ya, bukan bisnis gitu, masih di ide doang. Punya ide hari ini, nanti sore harus sudah eksekusi. Ya, itu gitu, bisnis ya. ya. Gitu sih bisnis. Oke, jadi tanpa terasa sudah ini kita panjang lebar ngebahas tentang suka duka bisnis kongsi gitu ya. Jadi dari pemaparan secara teori yang sudah disampaikan oleh Bu Trisna, juga pemaparan secara praktiknya langsung oleh Pak Dedi gitu ya di lapangan yang juga melakukan bisnis kongsi ini, yang sudah menggeluti bisnis kongsi ini dari 2014 ya Pak ya, yang sampai sekarang masih bertahan dengan bisnis kongsi, dan ini luar biasa bertahan dengan karakter-karakter orang yang banyak macamnya gitu ya. Kalau saya kayaknya udah gugur. Berarti Ade nggak usah diajak kongsi ya. Jadi langsung mikir, Ade nggak usah diajak kongsi ya. Kalau Ade biasanya bisnis sendiri aja gitu. Tapi host berdua pun kongsi juga namanya. Oh gitu ya. Oh sekarang kita bikin kongsi juga. Biasanya kongsinya beli pizza aja. Kongsinya beli makanan aja, itu berkongsi. Berarti harus berkongsi ke kedai kopi Pak Man. Oke, nanti kongsi. Mungkin Bu Trisna berencana ngajak saya kongsi ke kedai kopi Pak Man. Bukanya jam 11 ya? Iya, jam 10 sih kita buka. Oh, jam 10. Oke, jam 10 sampai jam 11 malam sih kita buka sekarang. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa buka dari pagi gitu. Jadi untuk area perkantoran udah bisa nimbrung sih di sana, sekedar ngobrol, ya menikmati kopi-kopi pastinya ya. Iya, ala Pak Man gitu. Apalagi situasi dingin seperti ini kan enak banget nih ngopi pagi-pagi. Oke, langsung promosi juga gak apa-apa gitu ya Pak Yadi, untuk bisa datang ke kedai kopi Pak Man gitu ya. Tongkrongan masa kini, harga masa lalu. Okay. Jadi harganya dijamin lah ya, gitu ya, harga mahasiswa lah pokoknya. Oh iya, betul. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Trisna dan Pak Dedi sharingnya hari ini, seru sekali ya. Jadi banyak tawa tapi benar-benar bermanfaat juga nih materi. Oh, ya kayaknya saya bisa, mungkin yang takut berbisnis sendiri, oh bisa nih ciri-ciri gini. Bisnis kongsi aja nih, cari-cari teman dulu.
setelah ngobrol tadi kata Pak Dedi ngobrol dan mungkin dari sana bisa ada ide-ide gitu ya Pak ya. Ya, dari Pak Dedi dan Bu Trisna bisa menyampaikan closing statement untuk pendengar setia Radio Guntur. Jadi bisa dimulai dari Pak Dedi dulu ya. Iya, betul. Pak Dedi aja dulu. Secara praktek ya, secara prakteknya dulu. Mungkin sama sih kayak tadi gitu. Kalau kita punya ide, apalagi di bisnis, kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha, idenya datang pagi, kita eksekusi siang, langsung pada saat itu juga, jangan tunda lagi gitu. Kalau idenya pagi, eksekusinya pagi gimana Pak? Bisa nggak? Mungkin harus cuci muka dulu sih, harus baru bangun gitu. Jadi meskipun kita ada, jadi kan harus kita kayak tadi saya bilang harus ada riset dulu, harus sedikit dipikirkan juga dulu nih langkahnya seperti apa nih, biar nggak baru kita ide pagi langsung kita eksekusi pagi, takutnya jatuh nih belum apa-apa. Jadi harus ada cuci pertimbangannya muka, ya. Betul sekali gitu. Jadi memang eksekusi segera ide itu lakukan, apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin kita butuh banyak orang-orang kreatif untuk menggerakkan ekonomi gitu. Jadi dengan situasi banyak karyawan yang sudah di PHK, orang-orang di PHK dari Denpasar gitu. Jadi marilah kerjakan dan lakukan ide-ide itu, termasuk ide-ide gila juga untuk membangun bisnis khususnya di daerah Singaraja itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Dedi, dan selanjutnya Bu Trisna silakan. Sama aja gimana? Ya oke. Karena judulnya adalah suka duka bisnis kongsi ya, gitu. Suka duka bisnis kongsi. Jadi saya akan simpulkan apa suka dari bisnis kongsi dan apa duka dari bisnis kongsi. Suka dari bisnis kongsi adalah pertama, permodalan kita akan lebih kuat karena kita disokong oleh modal kongsi tentu saja. Yang kedua, akan menimbulkan keberanian mungkin karena di situ ada join ide. Biasanya kalau kita kerja kelompok itu euforianya akan berbeda dengan kerja sendiri begitu. Dan yang berikutnya adalah konektivitas. Itu yang bagi saya cukup penting dalam bisnis kongsi ya, karena setiap kongsi itu akan memiliki konektivitas sendiri-sendiri, dan jika kongsi itu ada banyak, otomatis konektivitasnya juga pasti akan lebih luas gitu kan. Nah, tetapi di samping itu tadi, sukanya tadi tentu saja ada hambatannya juga. Yang saya bilang adalah duka bisnis kongsi yang mungkin sering dialami oleh banyak bisnis yang gagal dalam bisnis kongsi. Yang pertama mungkin ada pembagian modal seperti yang tadi kita bincang-bincang banyak yang Ade. Jadi karakter orang itu bisa berubah selama perjalanan waktu. Mungkin di awal itu dia memiliki visi dan misi yang sama. Tetapi pada saat sudah berjalan sekian tahun dan di situ sudah kelihatan profit ataupun tidak profit, tetapi ada pembagian yang mungkin tidak jelas antara satu kongsi dengan kongsi yang lain, nah itu bisa jadi pemicu. Sehingga tadi kita sudah bincang-bincang apa solusinya? Buat legalitas sebenarnya. Jadi kalau tadi Pak Dedi, oke, bentuk CV dulu. Kalau sudah mapan bisa bentuk PT. Atau kalau cuma untuk pisang goreng yang tidak bisa membentuk CV, ya buatlah semacam perjanjian gitu ya, mungkin hanya bermaterai saja, tapi yang jelas job desk-nya jelas gitu. Jadi job desk itu maksudnya kongsi pertama tugasnya apa, kongsi kedua tugasnya apa, sehingga pembagian profit itu akan jelas dan disepakati oleh masing-masing kongsi. Nah itu jadi biasanya duka yang pertama gitu sih, karena masalah yang sensitif tadi ya, masalah uang itu. Tapi kalau masalah uang itu bisa diatasi dengan adanya perjanjian. Dan berikutnya adalah rasa syukur tadi ya. Jadi rasa syukur dalam artian kita berbisnis nggak melulu nih kita harus mengejar profit gitu. Tetapi ada kebahagiaan, bisa merekrut tenaga kerja. Nah itu adalah sesuatu juga yang sangat mulia yang saya pikir yang kita akan pertimbangkan kalau bisnis kongsi. Mungkin yang berikutnya dalam duka berikutnya dalam bisnis kongsi, banyak kepala, banyak ide yang mungkin agak sulit untuk disinkronkan gitu kan. Jadi kalau misalkan satu kongsi itu kekeh banget, nah itu yang sulit sebenarnya. Tapi Pak Dedi tadi bilang kita bermusyawarah, kita sering ketemu, dan saya pikir harus ada satu orang leader juga, meskipun sama-sama kongsi, tapi ada satu orang yang memang dipercaya oleh anggota kongsi. Jadi ada yang menegur kalau misalkan profesionalitas salah satu kongsi itu ada menurun. Tapi paling tidak bagi saya di situ ada komunikasi yang lancar dan terus dipertahankan gitu ya, dari awal sampai dengan berjalannya kongsi.
Ya, mungkin itu saja, Adik. Oke, terima kasih Bu Trisna juga yang sudah memaparkan suka duka bisnis kongsi. Dan pemirsa, menarik sekali materi yang kita dengarkan hari ini bersama terkait suka duka bisnis kongsi ini, dan ini juga bisa menjadi ide-ide baru untuk kita mungkin yang ingin memulai bisnis tapi takut untuk berbisnis sendiri. Bisnis kongsi bisa menjadi jawabannya. Dan untuk pendengar setia Radio Guntur yang mungkin ketinggalan tentang materi-materi, informasi-informasi hari ini, jangan khawatir karena bisa mengunjungi laman YouTube Radio Guntur untuk bisa menonton dan mendengarkan kembali materi yang kita sampaikan dan materi yang kita bahas kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan FinTalk, Financial Talk setiap hari Senin dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan jika pendengar setia Radio Guntur mengunjungi laman YouTube Radio Guntur, jangan lupa untuk like. Jika dirasa video-video di Radio Guntur bermanfaat, jangan juga lupa untuk meninggalkan komentar jika ada saran, kritik yang disampaikan, juga mungkin ada pendapat atau pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Dan jika dirasa informasi-informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa di-share ke seluruh sosial media yang pendengar setia Radio Guntur miliki. So, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Adi Dorcas, pamit undur diri, sampai jumpa.